bisa sembarangan berbicara. 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengakui dan menutup diri untuk memahami Yesus menikah, itu berarti dia sama halnya menolak kedatangan Yesus sebagai manusia. Makanya saya katakan sebagai manusia Yesus wajar nikah. Yesus wajar kawin. Kenapa dihalang-halangi? Sementara data di dalam kitab saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya dia itu adalah Mesias, dia bukan manusia, Anda salah lagi. Karena Mesias itu manusia. Makanya kalau kita berbicara mengenai Mesias, proses daripada penamaan Mesias ini harus diakui secara budaya, secara keyakinan, secara religius. Bahwa saya berbicara mengenai Mesias, yang lebih tahu adalah orang Yahudi. Kristen itu cuma tahu kulitnya tentang Mesias. Tapi yang tahu intisari dari para Mesias itu adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka beribu tahun menunggu kemudian Mesias yang mereka tunggu. Apa yang mereka tunggu tentang Mesias? Apakah sama Mesiasnya orang Kristen dan orang Yahudi? Tidak. Mesiasnya orang Yahudi bukan Tuhan. Mesiasnya orang Yahudi manusia. Raja layaknya Daud, Salomo. Nah, Bang Juma monitor kan nih? Oke, Bang Handi. Gimana itu, Bang Juma? Jadi gini, terkait dengan yang sedang kita bahasakan, yang sedang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang para guru yang ada di sini. Jadi gini, teman-teman, kita merujuk dulu kembali kepada 2 Korintus, ya, yang kemudian terangkan di dalam kitabnya teman-teman Kristen, atau kita ngambil di dalam pengajaran yang kita semua bisa pahami dengan baik. Jangan di Korintus, kita ambil di Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi mereka 2 oknum ini memiliki masing-masing kehidupan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Kedua, Yesus itu datang sebagai manusia. Dan diimani kemudian oleh sebagian besar Kristen, Yesus itu 100% manusia. Dan 100% ilahi. Sisi 100% manusia adalah hal yang wajar kalau kemudian itu Yesus memiliki nafsu. Yesus memiliki syahwat. Itu adalah hal yang wajar. Makanya kita melihat di dalam Lukas 7 nomor 47, 45 maksud saya. Kita awali dari 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat perempuan ini, Simon. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air, ya, dengan air mata maksudnya di situ ya. Lalu kemudian dikatakan, wanita ini juga menyekah, ya, kakiku dengan rambutnya." Di nomor 45 di Lukas 7 dikatakan, "Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku." Nah, coba kita lihat apakah benar yang diterangkan terhadap kita ini menurut pemahaman teman-teman kemudian bahwasanya Yesus itu tidak memiliki nafsu. Di dalam beberapa data di dalam kitabnya teman-teman Kristen, kita bisa melihat bagaimana Yesus itu kemudian makan, Yesus tidur, Yesus kemudian haus. Ini menandakan bahwa Yesus itu memiliki nafsu. Kalau dia memiliki nafsu makan, maka kemudian tentu dia juga memiliki nafsu yang lain. Nah, yang lucu kemudian ketika ada konsep yang mengatakan Yesus itu tidak akan mungkin makan, tidak akan mungkin punya nafsu. Padahal diakui bahwa Yesus itu adalah
100% manusia. Rancunya di situ. Ketika dikatakan Yesus itu tidak memiliki nafsu birahi, tetapi dikatakan dia adalah 100% manusia, maka ini akan bertentangan. Apabila Yesus diimani memiliki dua hakikat, dia sudah pasti memiliki nafsu birahi. Karena semua manusia normal karena memiliki nafsu birahi itu malam yang Tuhan ciptakan kepada manusia. Makanya sebelum Adam itu jatuh ke dalam pelanggaran, Adam sudah dilengkapi dengan alat kelamin. Demikian juga dia diciptakan untuknya Hawa, supaya apa? Supaya dia tidak merasa sepi, supaya dia tidak merasa sendiri, supaya ada pasangan hidupnya, ada pasangan tembakan untuk rudalnya. Maka dibikinlah oleh Tuhan wanita untuk Adam. Nah, bagaimana dengan Yesus? Nyata kok di dalam Lukas 2, kalau dia disunat, berarti dia punya kelamin. Kalau dia punya kelamin, sebagai manusia 100%, dia sudah pasti birahi. Sebagaimana dia ngantuk, itu adalah kodratnya dia sebagai manusia. Terkecuali teman-teman ingin mengatakan Yesus itu bukan 100% manusia. Bisa jadi. Itu masih bisa ada indikasi kita mengatakan kemungkinan dia tidak memiliki birahi. Tapi kalau dia manusia 100%, maka sudah pasti dia memiliki birahi. Pertanyaannya kemudian, Yesus melampiaskan birahinya dengan cara apa? Kalau dia ngantuk, cara memuaskan ngantuknya kan dia tidur. Bisa kita lihat di beberapa data di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Bagaimana kemudian itu Yesus tertidur. Ya kan? Data di dalam kitab teman Kristen itu banyak menceritakan bagaimana kemudian ketika dia berjalan bersama dengan teman-teman yang menggunakan perahu di Markus 4 nomor 38, di situ Yesus tidur. Sehingga murid-muridnya mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa." Maka Yesus dibangunkan dari tidurnya. Kalau dia kemudian ingin melampiaskan rasa laparnya, Yesus kemudian makan. Itu bisa kita lihat bagaimana kemudian Yesus minta ikan goreng, bagaimana kemudian dia mencari buah ara dan seterusnya. Lalu kemudian dalam Matius 4 nomor 2 dikatakan, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya Yesus lapar. Apa solusinya? Bukan tidur, solusinya makan. Nah, Yesus mencapai usia 33 tahun menurut teman-teman Kristen. Artinya, Yesus itu duduk pada posisi lelaki jejaka tambun. Dia adalah lelaki perkasa. Kalau kita manusia biasa aja, syahwatnya, nafsunya seperti kuda, bagaimana dia yang adalah 100% orang yang diberi mukjizat? Bayangkan. Jadi dia juga punya hak untuk kawin. Dia juga punya hak untuk menikah. Dan tidak akan runtuh kekristenan kalau Yesus itu memang menikah. Kenapa? Karena kalau orang Kristen ditanya, kenapa Tuhan mau menikah? Sederhana jawabnya. Karena Tuhan saya 100% manusia. Coba kita lihat. Kenapa Yesus mati? Karena dia 100% manusia. Kenapa Yesus ketakutan? Karena dia 100% manusia. Kenapa? Karena dia 100% manusia. Harusnya percaya diri orang-orang Kristen ketika ditanya, kenapa Yesus menikah? Karena dia 100% manusia. Kan wajar itu. Nggak usah disembunyikan. Kenapa? Kalau Yesus itu benar-benar adalah utusan Tuhan, anak Tuhan yang mentaati perintah Tuhan, ada data di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang diambil dari agama lain yang mengatakan di dalam Kejadian 1 nomor 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan, burung-burung dan apapun itu yang ada di atas muka bumi. Ini perintah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku melakukannya. Yohanes 6 nomor 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa kehendak Bapa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Itu satu. Kedua, teman-teman Kristen itu selalu mengambil Yesaya 53 untuk kemudian mendudukkan nubuatan itu terhadap Yesus. Di situ jelas dikatakan,
dia Yesus akan melihat keturunannya. Katanya seperti itu tafsirannya. Makanya saya selalu mengatakan kalau Yesus itu adalah yang diceritakan dalam Yesaya 52, 53, maka Anda harus menerima Yesus itu menikah. Karena oknum yang diceritakan di situ harus melihat anak keturunannya. Nah ini yang teman-teman Kristen harus paham. Jadi Yesus menikah itu nggak masalah. Karena dia memang 100% manusia. Nanti setelah dia 100% Tuhan, mustahil kemudian dia menikah. Ya, meski kemudian banyak data-data biasa digunakan oleh Adinda Slayer, ya, Dinda Kores, ya, dia tampilkan bahwa Tuhan pun menikah di dalam perspektif Yunani. Nah, ini yang perlu kita luruskan, ya. Karena Yesus itu pasti memiliki keinginan layaknya manusia seperti kita. Karena dia adalah 100% manusia. Kalau dia tidak birahi terhadap sesamanya manusia, maka saya katakan dia tidak 100% manusia normal. Ya, karena kita tahu gini, seorang laki-laki yang tidak tertarik kepada lawan jenis itu tidak normal. Kalaupun dia normal, tapi dia tidak menikah oleh karena mungkin uh, belum belum dapat jodoh, belum tertarik, belum ada menemukan wanita yang dia cocok, maka layaknya dia makan, buang hajat, dia juga harus melakukan kantongan spermanya itu harus dikempesin. Kalau tidak dia akan menjadi liar. Nah pertanyaannya dia lampiaskan dengan cara apa birahi itu? Apakah kalau dia ngantuk dengan cara berenang? Kalau dia lapar dengan cara manjat pohon? Atau lari sepanjang hari? Atau dia secara kodrat, lapar, makan, ngantuk, tidur, haus, minum, birahi, lampiaskan dengan cara-cara yang halal. Atau dia mimpi basah. Atau dia onani. Atau seperti apa? Ingat, teman-teman Kristen mengakui Yesus 100% manusia. Sebagai manusia, tolong dihargai. Kalau dia mau menikah, jangan dilarang-larang. Kasihan anaknya orang. Demikian. Oke, panjang banget. Ya, silakan Demian. Iya, begini. Penjelasan Bang Suma yang begitu panjang. Ini poinnya nanti kembali lagi kan tentang nafsu gitu loh. Apakah Yesus punya nafsu atau enggak? Cuman penjabarannya saya dengar aja sampai saya ngantuk ini benar nih. Ya, jadi saya tanggap ya apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Saya enggak panjang-panjang karena ini penjelasan yang simpel, nggak usah kita berkhotbah karena kita diskusi itu beda sama berkhotbah. Kalau berkhotbah itu biasanya harus di masjid ataupun harus di gereja. Kalau di sini kan tempatnya diskusi gitu, tapi nggak masalah kalau mau berkhotbah. Begini, konsep mengenai Yesus 100% manusia, 100% Tuhan itu yang dipahami oleh kawan-kawan muslim ini seperti apa gitu loh. Apakah ketika Tuhan menjadi manusia 100%, apakah dia harus berdosa? Kan tidak toh. Jadi sifat nafsu itu kan sebuah sifat. Dosa pun ketika kita melakukan dosa pun adalah sebuah sifat. Sifat sifat kita gitu. Sifat priwil kita melakukan itu. Apakah ketika Yesus menjadi manusia, maka dia punya sifat melakukan dosa? Apakah ketika Yesus jadi manusia, dia punya sifat seperti kita? Kan tidak. Kalau kita lihat penciptaan mulai dari Adam dan Hawa, ketika Adam itu dia diciptakan, kan awalnya kan dia tidak berdosa. Dia tidak punya sifat mati, dia tidak punya sifat kotor seperti Bang Suma sekarang atau saya gitu kan. Kalau sekarang kan sebagai manusia kita mengalami yang namanya masa pubertas. Pubertas itu kan ada yang namanya mimpi basah itu kan dialami oleh orang-orang berdosa seperti Bang Suma dan saya. Ketika manusia itu dia jatuh ke dalam dosa, sorry. Jadi kalau ketika manusia itu dia jatuh ke dalam dosa kan baru dia rasakan seperti ini. Jadi ini ada sebuah sifat gitu loh, sifat yang timbul akibat daripada dosa. Dosa itu pun adalah sebuah sifat yang dilakukan oleh kita kan gitu. Dan lain-lain sifat-sifat yang kita rasakan sekarang kan ketika manusia sudah berdosa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu kan beda sama kita gitu loh. Dia itu bukan diciptakan dari tanah, dia bukan hasil hubungan biologis sepasang suami istri. Sehingga sifatnya itu bisa dikatakan bahwa dia punya nafsu seperti Bang Suma dan saya. Kemudian dia punya
perbuatan dosa seperti saya dan Bang Suma, kan tidak seperti itu. Semua keturunan Adam itu yang lahir dari hasil biologis kan punya sifat itu. Tapi kalau ada seorang oknum yang tidak lahir atas hubungan biologis, bagaimana bisa kita katakan dia mempunyai sifat itu? Ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, apakah mereka punya sifat kotor sama seperti Bang Suma dan saya? Kan tidak ada kan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak melakukan dosa, mereka tidak punya pikiran kotor seperti saya dan Bang Suma kan gitu. Artinya kan harus dibedakan gitu loh. Ketika manusia udah jatuh ke dalam dosa, dia punya sifat-sifat seperti yang tadi Bang Suma terangkan, kawin dan sebagainya, dan sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Begitu sang Mesias ini. Mesias ini kan dia beda sama kita kan dari tanah. Dia kan adalah firman yang kemudian menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Jadi kalau Bang Suma mengatakan dia harus menikah, artinya dia mengalami yang namanya mimpi basah, terus kemudian punya hasrat, itu tidak nyambung sama sekali gitu loh. Alkitab mengatakan gini loh, Yesus itu tidak punya dosa, dia tidak berdosa. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus mempunyai hasrat, ini bertentangan dengan kalimat Yesus tidak berdosa. Jadi kalimat itu gugur. Kenapa? Karena dia bukan keturunan Adam yang berdosa, yang mempunyai natur itu. Natur untuk melakukan dosa kan begitu. Jadi harus dibedakan. Jangan kemudian ketika ada kalimat bahwa Yesus menjadi manusia, kemudian dia 100%, maka sifat-sifat itu disamakan gitu loh, nggak seperti itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan 100% manusia, full man and full God? Maksudnya adalah wujudnya itu sama seperti kita manusia pada umumnya. Dia mempunyai tangan seperti kita, dia makan seperti kita, terus kemudian dia punya kaki seperti kita. Artinya wujudnya itu serupa dengan kita 100%. Itu yang dimaksud, bukan yang tadi Bang Suma bilang, punya nafsu seks, mengalami yang namanya mimpi basah, dan itu tidak dirasakan oleh Yesus karena kita ini manusia berdosa, bahkan bisa dikatakan manusia terkutuk karena Tuhan mengutuk tanah dan kita diciptakan dari tanah, maka dari itu kita kembali kepada tanah kan gitu. Kita ini manusia terkutuk, kalau Yesus itu enggak terkutuk. Yesus itu bukan diciptakan dari tanah, Yesus itu tidak berdosa, tidak mengalami seperti yang kita alami, keturunan Adam yang merasakan itu kan begitu. Jadi kawan-kawan Islam ini kadang-kadang kalau menjelaskan Alkitab mengenai 100% manusia, 100% Tuhan, ditafsirkan itu sesuai dengan logika Islam gitu loh, atau logika pribadi. Lebih tepatnya logika pribadi ya, karena kalau dalam agama Islam dan dalam Quran pun tidak menjelaskan seperti itu ya. Seperti itu Bang Suma, jadi jangan disamakan. Nah, kemudian di dalam Alkitab itu sudah dijelaskan, kira-kira manusianya seperti apa, keilahiannya seperti apa, kan sudah dijelaskan. Ya kan, menjadi manusia seutuhnya 100%, itu kan firman yang kemudian menjadi daging, terus kemudian berbentuk menjadi manusia yang sempurna. Itu loh yang dimaksud dengan 100% manusia, bukan sifatnya, bukan sifat natur dosanya gitu loh. Natur dosa itu dia diwariskan kepada Adam dan juga kepada keturunannya. Makanya kita merasakan mati, kita merasakan sakit, kita punya hasrat seks, kita punya pikiran kotor. Itu kan namanya dosa waris itu Bang Suma. Kalau Bang Suma bilang dosa waris nggak ada, seharusnya Bang Suma nggak punya pikiran-pikiran seperti itu, tidak punya rasa sakit, terus kemudian tidak mati. Nah, baru dibilang bahwa dosa waris itu nggak ada. Penciptaan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak diskenario atau diciptakan sedemikian, tetapi semuanya itu ada karena dosa. Itu yang harus dipahami oleh kawan-kawan muslim. Kemudian yang ketiga, kita harus pahami Mesias ini dia datang untuk apa gitu loh. Apakah dia datang untuk kawin? Gitu kan? Apakah dia datang untuk seperti yang Bang Suma narasikan aneh-aneh tadi kan? Begini, begitu. Itu terlalu berlebihan gitu loh. Mesias ini sejak Kejadian 3 ayat 15 dia sudah ditentukan bahwa dia inilah yang akan meremukkan kepala ular, keturunan ular. Dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya ketika dia mati di atas kayu salib. Jadi Mesias ini dia sudah dinubuatkan untuk datang sebagai juru selamat, sebagai Mosia. Dan Mosia itu adalah Tuhan menurut Yesaya.
Yesaya berapa? Yesaya 43 ya kalau saya nggak salah ayat 11. Jadi itu tujuan Mesias datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini loh. Yesaya 53:10. Ketika ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya, usianya akan lanjut. Kalau Bang Suma bilang, ini keturunan secara jasmani, Alkitab itu ada ditafsirkan secara peshat, deras, remes, sot. Jadi banyak sekali tafsiran. Jadi tidak setiap kata-kata di dalam Bible itu ditafsirkan secara letterlek. Ya, jadi itu tujuan sang Mesias loh yang dinubuatkan oleh para nabi. Bahwa Mesias ini dinubuatkan datang menyelamatkan manusia. Supaya manusia itu masuk ke dunia baru. Langit baru, bumi baru. Kan begitu. Yang membawa manusia masuk ke sana kan Mesias. Makanya Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Kan begitu. Aku akan memberikan kehidupan kekal kepada kalian. Kalau kalian tidak percaya, kalian akan mati dalam dosa kalian. Kan begitu. Itu kan tugas Mesias yang dinubuatkan. Kalau kemudian Bang Suma mengatakan Mesias harus kawin, Mesias harus begini begitu. Nah, itu namanya menambah-nambah tujuan Mesias datang ke dunia. Jadi dia datang untuk menyelamatkan, tapi kemudian dipaksakan untuk menikah dan sebagainya. Dan itu bertentangan dengan apa yang dinubuatkan. Mesias itu bukan manusia, tetapi berwujud seperti manusia. Bahkan Yesaya sendiri mengatakan dalam Yesaya 9 ayat 6 bahwa dia adalah Allah. Dalam Igeret Harambam, Rabi besar Yahudi mengatakan, ayat itu untuk Mesias loh. Jadi Mesias memang dari sananya udah Tuhan. Kalau Tuhan mana mungkin Tuhan kawin. Kalau Mesias itu tidak diciptakan dari tanah, dan dia bukan Bani Adam, ngapain dia kawin? Kalau yang namanya kawin itu kan Bani Adam, keturunan Adam. Karena memang mereka diciptakan, manusia itu diciptakan untuk beranak cucu. Kalau Yesus kan bukan Bani Adam, ngapain dia harus disuruh kawin atau menikah? Jadi Yesus menjadi manusia itu jangan ditafsirkan seperti penciptaan manusia seperti Adam. Itu nggak nyambung sekali gitu Bang Semua. Mungkin bisa dipahami loh ya. Oke. Yang pertama, Anda mengatakan Yesus itu bukan Bani Adam. Tapi kitab Anda mengatakan Yesus Bani Adam. Lukas 3 nomor 38. Benei. Iya, benar itu anak laki-laki. Dia adalah keturunan Adam. Itu satu. Kedua, Roma 1 nomor 3. Berasal dari benih Daud. Fakta di lapangan, dia dilahirkan oleh manusia. Siapa nama manusianya? Maria. Hanya iman, doktrin, dogma yang bisa membutakan akal itu untuk tidak menerima bahwa Yesus itu adalah manusia. Itu kedua. Yang ketiga, coba Anda lihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka orang itu berasal dari Tuhan. Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Dia tidak datang sebagai Tuhan. Kedatangannya sebagai manusia mencerminkan dia berlaku seperti manusia. Tidak ada kekuatan yang kemudian bisa menghalangi kedatangan Yesus sebagai manusia. Orang Islam nggak bisa membantah itu. Orang Islam seperti apapun ilmunya tidak akan membantah Yesus datang sebagai manusia. Karena kenapa? Ciptaan Tuhan itu tidak semuanya datang sebagai manusia. Ada sebagai kucing, ada sebagai ayam, ada sebagai pohon, ada sebagai api, ada sebagai semua. Semua yang berasal dari mulut Tuhan, dari firman Tuhan itu terjadi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yesus datang sebagai manusia. Nah, apesnya ketika diterangkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dialah penyesat dan dialah antikristus itu. Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu manusia yang bisa menikah, bisa kawin, bisa punya anak, Anda adalah penyesat dan Anda adalah antikristus. Selesai. Ini data. Jadi kita nggak bisa sembarangan berbicara. 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengakui dan menutup diri untuk memahami Yesus menikah, itu berarti dia sama halnya menolak kedatangan Yesus sebagai manusia. Makanya saya katakan sebagai manusia Yesus wajar nikah, Yesus wajar kawin. Kenapa dihalang-halangi? Sementara data di dalam kitab saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya dia itu adalah Mesias, dia bukan manusia, Anda salah lagi.
Karena Mesias itu manusia. Makanya kalau kita berbicara mengenai Mesias, proses daripada penamaan Mesias ini harus diakui secara budaya, secara keyakinan, secara religius. Bahwasanya berbicara mengenai Mesias, yang lebih tahu adalah orang Yahudi. Kristen itu cuma tahu kulitnya tentang Mesias. Tapi yang tahu intisari dari para Mesias itu adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka beribu tahun menunggu kemudian Mesias yang mereka tunggu. Apa yang mereka tunggu tentang Mesias? Apakah sama Mesiasnya orang Kristen dan orang Yahudi? Tidak. Mesiasnya orang Yahudi bukan Tuhan. Mesiasnya orang Yahudi manusia, raja. Layaknya Daud, Salomo. Layaknya Musa. Layaknya Harun. Layaknya Saul. Itu yang mereka tunggu. Sedangkan Mesias versi Kristen adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Wajar kalau kemudian menolak Yesus itu menikah. Coba Anda lihat betapa adanya sesuatu yang tidak beres ketika hanya Yesus yang disebut Mesias. Sementara Mesias itu adalah orang yang diurafin. Orang yang kemudian diminyaki. Orang yang ditasbihkan. Nah, Saul juga adalah orang yang sama seperti Yesus. Dia juga diurapin. Salomo juga diurapin. Elisa juga diurapin. Harun juga diurapin. Daud juga diurapin. Tapi ketika masuk ke Indonesia, kata urapan itu, ya, kata Mesias itu diganti dengan urapan. Tapi Yesus yang juga adalah orang yang diurapi, tetap diberi julukan Kristus. Diberi julukan Mesias. Seakan-akan dia sendiri Mesias. Lalu kemudian saudara, ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak memiliki nafsu karena dia bukan keturunan Adam. Tadi saya sudah kasih data ya, bahwa Yesus itu adalah anak Adam. Dan pendeta-pendeta besar, sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, sekolah bayar mahal-mahal, untuk kemudian mereka membuat karikatur Yesus itu 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Artinya, kalau Yesus tidak memiliki birahi, karena dianggap dia adalah bukan keturunan Adam, sehingga dia tidak memiliki dosa waris. Apa yang ingin sebenarnya dijajakan oleh teman-teman Kristen? Tidak lain, bukan adalah orang yang memiliki birahi, adalah orang yang jatuh ke dalam dosa waris. Seakan-akan. Dan itu sudah fakta. Seakan-akan bahwa nafsu birahi itu adalah dosa. Padahal perintah Tuhan di dalam kitab mereka harusnya mereka itu pahami dengan baik. Perintah Tuhannya, aku memberkati mereka. Kata Allah di dalam Kejadian 1 nomor 24. Aku memberkati mereka. Aku perintahkan mereka untuk beranak cucu. Berarti perintah beranak cucu itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Birahi terhadap lawan jenis itu adalah suatu kemuliaan. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah hukum Allah. Tapi kemudian Islam datang mengatur bagaimana cara, ya, sistem yang dilakukan kemudian secara syar'i untuk kemudian menghalalkan antara proses laki dan perempuan. Beranak cucu ini perintah. Berarti manusia dilengkapi dengan birahi. Kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, lalu kemudian ada potensi kemudian pada dirinya itu sebagai laki-laki untuk menikah dan tidak menikah, berarti dia menyalahi perintah Tuhan. Nah, sekarang yang harus dipahami di sini adalah konsep Kristen yang mendudukkan Yesus itu sebagai bujang. Yesus 100% manusia, Yesus 100% bujang. Ya. Ini yang harus dipahami. Itu konsepnya Kristen. Tetapi ketika kita melihat bagaimana kemudian pola yang diajarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak punya birahi, itu berarti Yesus bukan 100% manusia. Kenapa? Karena perintahnya dia itu harus beranak cucu. Yohanes 6 nomor 38, Yohanes 17 nomor 4. Ya. Yesus sama sekali tidak menggenapi kehendak Allah agar manusia itu beranak cucu yang banyak. Padahal konon ceritanya, kalau kita bercerita tentang teman-teman Kristen di dalam Lukas 24, ya, aku akan menggenapi segala apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab
Nabi Musa. Berarti dia juga kena, dia harus beranak cucu. Memang secara nyata kita lihat di lapangan, sebagian teolog mengajarkan bahwa tidak semua lelaki itu beranak cucu. Disebabkan karena apa? Karena ada banyak hal, faktor, terutama Yesus. Padahal perintahnya kemudian, apabila Yesus itu memiliki hakikat manusia, dan kemudian tidak menggenapi mandat beranak cucu atau perintah beranak cucu, itu berarti Yesus melanggar sunnatullah. Yesus melanggar perintah Tuhan. Ya, karena ada perintahnya gini, ada pernyataannya gini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalau Yesus itu melakukan perintah-perintah Tuhan, maka sejatinya dia pasti akan melakukan perintah untuk beranak cucu. Karena pada saat itu posisinya adalah 100% manusia. Dia bahkan menyerahkan nyawanya untuk kemudian mentaati perintah Dia yang telah mengutus dirinya. Lalu kenapa dia tidak mentaati perintah untuk beranak cucu? Ada apa rupanya? Anda mengatakan karena dia pada dirinya itu tidak ada dosa waris. Loh, seakan-akan dosa waris itu adalah ketika kemudian manusia itu nafsu terhadap lawan jenis. Kalau demikian adanya, Adam dicipta di awal mula, sudah dilengkapi dengan kelamin, berarti Tuhan merencanakan agar Adam dan keturunannya jatuh ke dalam dosa. Sekiranya Tuhan tidak mau agar manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam dicipta tanpa kelamin. Hawa dicipta tanpa kelamin. Tapi apalah jadinya manusia tanpa kelamin? Apakah layak disebut manusia yang sempurna? Tidak. Oleh karena itulah kemudian Yesus datang, pada hari ke-8 dia disunat, dia memiliki jenis kelamin, harus digunakan senjatanya itu sesuai dengan sunnatullah. Kalau tidak, maka silakan Anda pilih, apakah dia sakit, apakah dia mandul, atau dia bukan 100% manusia. Nah, kalau bukan 100% manusia, lalu apa dia? Kalau dikatakan, oh dia 100% Tuhan. Kalau dia Anda yakini 100% Tuhan, berarti kematiannya di tiang salib bukan apa-apa. Tidak ada artinya kematiannya itu. Kalau dia 100% Tuhan, maka mujizat-mujizat yang dia lakukan di depan manusia itu tidak ada artinya. Kenapa? Dia Tuhan. Yang luar biasa kalau Bang Handi yang melakukan mujizat. Kenapa? Bang Handi bukan Tuhan. Bang Handi membangkitkan Lazarus. Bang Handi luar biasa. Tapi kalau Yesus yang adalah Tuhan menurut kalian, 100% Tuhan, 100% manusia, membangkitkan orang mati, tidak ada apa-apanya. Ibarat orang dewasa berlari, itu nggak ada apa-apanya. Karena memang sudah kodratnya. Kalau bayi yang berlari, baru lahirnya, langsung lari. Itu baru luar biasa. Tuhan, bos, membangkitkan orang mati. Apalah artinya? Nggak ada artinya tuh. Jadi yang benar adalah Yesus itu utusan Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa sehingga dia disebut sebagai Rasulullah. Sebagai Rasulullah, hukum alamnya dia laki-laki kudu wajib dia menikah. Karena dia mengajarkan contoh. Kenapa Yesus harus menikah? Karena Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau Yesus tidak menikah, orang Kristen sedunia telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan perintah, tidak mencontohi suri teladan yang dibawa oleh Yesus. Apa itu? Tidak menikah. Harusnya orang Kristen semuanya tidak menikah. Kalau menjadikan Yesus itu sebagai contoh suri teladan yang baik, gembala yang baik, lalu kemudian ketika semiliar manusia Kristen tidak menikah, maka perintah Tuhan semuanya dibantah. Beranak cucu lah, ternyata Kristen tidak beranak cucu. Tapi faktanya, Kristen beranak cucu. Mencontoh kepada Yesus, mereka salah. Tidak mencontoh kepada Yesus, mereka juga salah. Yang benar kemudian adalah, Yesus itu pasti melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan dalam hubungannya dengan lain jenis. Demikian. Oke, langsung aja ya Bang Handi ya. Langsung. Oke, jadi kalau misalkan mengikuti teladan, Bang Suma itu nggak mengikuti teladan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu menikah istrinya banyak, sedangkan Bang Suma istrinya berapa ya?
pastinya nggak sampai 3 kan atau 4 kan. Sedangkan Nabi Muhammad kan lebih dari itu, artinya kan Bang Suma ini nggak taat gitu loh. Jadi nggak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, bahwa dia istrinya banyak, tapi yang diperbolehkan kan 4 gitu, dan Bang Suma kan, tidak mengikuti itu, jangan ajaran, tapi kalau teladan itu enggak. Jadi kalau dibilang bahwa Yesus nggak nikah, maka kita harus nggak nikah, harus mengikuti teladannya. Saya pikir Bang Suma juga harus, menikahi istri sebanyak wanita sebanyak yang Nabi Muhammad nikahi. Biar kita pakai standar yang sama begitu loh. Yang orang Kristen teladani itu adalah ajaran Yesus. Ajaran loh, sama seperti orang Islam. Mengikuti ajaran Muhammad. Bukan ketika Muhammad kawin berapa, orang Islam harus ikuti kawin berapa, kan bukan seperti itu. Jadi kita harus berpikir rasional dengan menggunakan akal sehat dalam menjelaskan segala sesuatu. Begini, yang tadi Bang Suma jelaskan ya tentang pernikahan. Di dalam Alkitab itu ada nabi-nabi yang nggak nikah loh. Misalkan Elia itu kan dia nggak nikah. Apakah dia berdosa? Kan tidak toh. Dia seorang nabi yang mulia, nabi yang luar biasa, bahkan sampai dia diangkat ke sorga karena saking mulianya dia itu dia nggak nikah. Apakah dia masuk neraka karena dia melanggar? Kan enggak. Jadi nikah itu bukan kewajiban Bang. Semua memang manusia itu harus menikah. Tapi nikah itu bukan kewajiban Bang. Sebagai manusia yang sempurna, memang kita harus mempunyai istri, supaya kita punya anak-anak, anak-anak kita punya anak, dan memenuhi bumi, gitu kan. Dan tidak ada perintah di dalam Alkitab itu seluruh manusia tanpa terkecuali harus menikah gitu loh. Yang nggak seperti itu juga kan ada beberapa nabi yang nggak menikah, ada juga yang menikah. Ada rabi yang enggak menikah, ada juga yang menikah, ya kan. Jadi kita nggak boleh kayak gitulah. Nah, perintah menikah di dalam Bible Bang Suma, itu diperintahkan kepada keturunan Adam, kepada Adam dan keturunannya. Kan begitu. Kejadian 1 ayat 26 yang tadi kan, dan seterusnya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Perintah itu kepada siapa sih? Kepada Mesias. Iyakah kepada Mesias, sang firman yang menjadi manusia? Itu kan enggak toh. Perintah itu kan kepada keturunan, kepada Adam. Dan juga kepada keturunannya. Kan begitu. Bukan kepada sang Mesias yang lahir dari seorang wanita perawan dan yang bukan keturunan Adam secara secara jasmani ya, secara biologis. Ya, jadi harus dibedakan itu ya, bahwa perintah menikah hanya bagi keturunan Adam secara biologis, dan Yesus itu kan bukan keturunan Adam secara biologis. Al-Quran surah Maryam mencatat bahwa Yesus itu kan dia lahir dari seorang Isa itu kan dia lahir dari seorang wanita perawan, ya kan? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan secara langsung, meniupkan roh ke dalam perut Maria, terus kemudian dagingnya itu dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan dari tanah. Kalau dari tanah, apakah Allah mengambil tanah terus taruh di dalam perut Maria? Nanti itu mungkin dijelaskan ya secara rinci oleh Bang Suma. Kira-kira daging apa namanya Isa Al-Masih itu dari mana sih? Kan di dalam Quran itu kan cuma dibilang roh aja yang dihembuskan. Terus dagingnya ini dari mana nih? Dari tanah kah, ditaruh di dalam perut atau dari mana? Nah, kemudian saya udah menjelaskan dari awal mengenai yang namanya sifat ya. Kalau sifat itu, misalkan saya kasih contoh ya, bencong itu adalah sebuah sifat. Tidak semua manusia itu dia dia punya sifat yang namanya sifat bencong loh. Ada manusia yang karena gangguan jiwanya dia gila, atau karena otaknya gimana istilahnya gring-gring ya, kalau bahasa kami itu kayak gitu. Gring-gring itu kayak contohnya kadang-kadang itu dia jadi laki-laki, kadang-kadang dia jadi perempuan, itu kan sifat, sifat manusia gitu loh. Dan setiap manusia itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samaratakan, begitupun yang namanya nafsu. Nafsu itu adalah sebuah sifat Bang Suma. Ingat ya. Jadi menjadi 100% manusia itu tidak harus mengambil seluruh sifat manusia, bencong, terus kemudian nafsu, dan semua yang tadi Bang Suma maksud. Jadi itu namanya mencampur adukan gitu loh. Mencampur adukan antara sifat dan juga 100% manusia ini maksudnya apa gitu loh. Dari awal itu saya sudah menjelaskan gitu loh. Yang disebut sebagai 100% manusia adalah firman yang menjadi sama seperti kita, wujudnya loh. Makanya disebut 100% manusia.
bukan sifat jahat manusia itu sama seperti firman yang menjadi manusia itu yang disebut 100%. Atau ketika dia menjadi 100% manusia, sehingga dia pun mempunyai sifat-sifat setan seperti kita. Kan tidak seperti itu. Bahwa sifat-sifat setan yang kita miliki, sifat-sifat jahat yang kita miliki, itu adalah natur dosa. Kita melakukan dosa itu adalah natur dosa. Kita melakukan misalkan pembunuhan, terus melawan orang tua, melawan perintah Tuhan, itu semuanya kan natur dosa Bang Suma. Dan itu Tuhan tidak ciptakan, itu yang membuat manusia seperti itu kan karena dosa. Karena dosa sehingga manusia mempunyai sifat-sifat seperti itu. Namun kalau di dalam Islam itu beda lagi. Tuhan itu menetapkan kematian, Tuhan menciptakan manusia memang sudah kayak gitu, yaitu menaruh nafsu kepada dia. Jadi dia punya sifat-sifat yang buruk sebenarnya ciptaan Tuhan. Nah ini berbeda konsep. Jadi dalam Kristen itu Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan. Tapi dalam Islam, beberapa kawan-kawan selalu mengatakan bahwa kejahatan dan kebenaran, kejahatan dan kebaikan itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita berbeda. Tuhan kami adalah sumber kebenaran. Dia tidak merancangkan kejahatan. Kalau Tuhan Bang Suma mungkin beda lagi. Bahwa kejahatan ditetapkan dan juga diizinkan oleh Tuhan. Kan begitu ada ayatnya dalam Quran. Bahwa kejahatan Tuhan yang izinkan, kan gitu. Kemudian bahwa Mesias atau yang tadi Bang Suma bilang bahwa Mesias yang dipahami oleh orang Yahudi itu bukan Tuhan. Karena seperti Daud, Musa, kan mereka juga Mesias. Kores itu kan Mesias. Tapi lebih tepatnya itu adalah Masiah. Tapi Masiah itu secara spesifik kepada yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sampai sekarang. Yang kemudian belum datang bagi mereka. Dan kalau Bang Suma bilang yang lebih paham tentang Mesias itu adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi mengimani Mesias itu bukan Tuhan, saya punya data ini Bang Suma ya, saya punya data dari Yahudi, bukan dari Kristen. Ini dari tulisan Rabi Besar Yahudi yang sangat terkenal di abad 12 ya, abad 12, Rambam namanya, Rabi Mose Maimun. Dalam Igeret Harambam ini, lihat ya, dia mengatakan bahwa Mesias itu roh Tuhan ada padanya nih. Tafsirannya dari Yesaya 11 ayat 3. Roh Tuhan ada padanya. The Spirit of God upon him. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira kayak gitu ya. Dan kebenaran akan menjadi ikat pinggangnya. 6 sebutan ilahi dianugerahkan kepadanya ini. Jadi Mesias ini dia punya 6 sebutan ilahi loh. Ini menurut Rambam, bukan menurut Irenaeus, bukan menurut Polikarpus, bukan menurut Hippolytus, tapi ini menurut orang Yahudi loh ya, bukan Bapak Gereja. 6 sebutan ilahi dianugerahkan kepadanya sebagai bagian. Berikut menunjukkan sebab seorang anak telah lahir bagi kita dan seorang putra diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di atas pundaknya, dan dia disebut Peleo et El Gibor, Avi Ar dan Syar Shalom. Jadi ini gelar-gelar yang disebutkan kepada Hashim, dan Mesias ini disebutkan sedemikian itu gelar-gelar ilahi ini disebutkan kepada Mesias ben David. Ini jelas loh ya, bukan dari Kristen loh ya. Jadi kalau Bang Suma bilang bahwa kita harus dengarkan orang Yahudi, bagaimana mereka menafsirkan tentang Mesias. Mesias itu Tuhan atau bukan sih? Ini loh Ijirat Harambam, menurut Rambam. Mayoritas orang Yahudi itu mengikuti Mesias yang disampaikan oleh Rambam, karena mayoritas orang Yahudi adalah ortodoks, Yahudi ortodoks ya. Seperti itu Bang Suma tentang sang Mesias menurut orang Yahudi. Artinya iman kami ini bukan secara internal klaimnya gitu loh. Bahwa kita mengimani Yesus sebagai Tuhan ini cuma klaim aja. Atau menjadi-jadikan, enggak. Tapi memang dia dari sananya sudah dinubuatkan sebagai Tuhan gitu loh. Yesaya 9 ayat Yesaya 9 ayat 6 itu kan nubuatannya. Yang menurut Rambam itu kan kepada dia, kepada sang Mesias. Kemudian nubuatan-nubuatan lain misalkan nubuatannya tentang anak manusia. Nah itu kan yang menghakimi dunia kan dia, anak manusia di Daniel 7 itu. Dan di dalam Mazmur dikatakan apa? Yang menghakimi dunia adalah Hasem. Artinya kan sama aja Hasem dan anak manusia ini, sang Mesias ini. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu tahu siapa Mesias ini. Hanya saja mereka biar kelihatan beda dengan orang Kristen. Makanya ada Yahudi-Yahudi TikTok atau Yahudi-Yahudi KW kan, yang mengatakan Mesias bukan Tuhan, itu nggak tahu apa-apa tentang Yahudi.
Nggak pernah itu baca literasi-literasi Yahudi. Ya, jadi seperti itu bahwa Mesias itu Tuhan, nggak mungkin Tuhan kawin. Yang kedua, Mesias itu tujuannya datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ada nubuatannya Yesaya 53, banyak sekali ayatnya. Jadi tujuan Mesias itu bukan datang untuk kawin seperti Nabi Muhammad, tapi tujuan Mesias datang itu untuk menyelamatkan kita loh yang sudah berdosa ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Sebab inilah hidup yang kekal, yaitu supaya setiap orang yang supaya kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Jadi keselamatan hidup yang kekal itu hanya percaya kepada Tuhan yang benar yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk kita itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada nabi lain yang membawa keselamatan seperti Nabi Muhammad, sudah pasti penentang ajaran Yesus, karena Yesus mengatakan dia, tapi Muhammad mengatakan dia sebagai nabi terakhir yang membawa keselamatan. Padahal tidak ada nabi di dalam perjanjian lama yang mengklaim bahwa dia membawa keselamatan. Malahan mereka bernubuat seperti Yesaya, Daud, terus kemudian Musa, Salomo. Mereka bernubuat Mesiaslah yang akan memberikan keselamatan. Jadi dari sananya Mesias itu sudah dinubuatkan untuk datang menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan datang untuk nikah, dan sifat-sifat bejat dari manusia itu tidak ada pada Mesias. Karena Mesias itu bukan Bene Adam secara jasmani, secara biologis. Dalam Quran aja tidak ada narasi bahwa Isa Al-Masih itu diciptakan dari tanah loh, tapi dimasukkan roh kan, ditiupkan. Dan dagingnya dari mana? Nanti Bang Suma jawab itu. Seperti itu, jadi kita nggak bisa mencocok logi. Kalau dibilang bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia yang tidak mengakui mereka adalah antikristus, ya betul sekali gitu loh. Kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya datang sebagai daging ya, menjadi daging gitu. Kalau dibaca bahasa aslinya. Nah, sebagai daging itu datang sebagai daging, menjadi daging. Itu kan Sang Firman yang menjadi daging. Sampai sekarang itu orang Islam nggak percaya bahwa Yesus itu Sang Firman yang menjadi daging. Jadi siapakah antikristus yang dimaksud oleh Rasul Yohanes? Ya nggak perlu saya bilang lah, nggak perlu saya sebut siapa. Kita bisa melihat kenyataannya sendiri. Seperti itu Bang Suma loh ya. Jadi jangan kita samakan Mesias dengan Nabi Muhammad yang bisa kawin. Jangan kita samakan Mesias dengan Musa yang bisa kawin. Atau Salomo yang punya banyak istri. Atau Abraham yang punya 2 istri, 3 istri. Dan nabi-nabi yang lain. Mesias itu tidak dinubuatkan bahwa dia datang untuk kawin-kawin. Dan Mesias itu bukan Bene Adam secara biologis. Tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita umpamakan bahwa dia begini, 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 tidak bisa. Dan perintah tentang kawin hanyalah bagi Bene Adam secara jasmani. Itu yang benar. Dan semua Bene Adam tidak semuanya harus kawin. Ada juga nabi yang nggak kawin, ada nabi yang kawin. Apakah mereka nabi yang nggak kawin itu salah? Kan enggak. Itu Bang Suma ya, penjelasan dari kitab kami dan iman kami, silakan. Oke, baik. Ya, jadi sangat menarik ya apa yang saudara coba untuk pelintir dari ajaran orang-orang Yahudi tentang Mesias. Geli saya lihatnya. Ya, ketika Anda membawa Rambam, lalu kemudian Anda mendefinisikan secara Anda mentafsirkan sendiri, yang dimaksud ketika Tuhan menaruh rohnya di atas, dia itu di atas mana? Di atas hambanya. Bukan di atas Tuhan, bukan Tuhan kemudian menyimpan roh di atas Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 42 nomor 1. Jadi kita nggak usah terlalu jauh membawa sebuah literasi, kemudian kita tafsirkan secara serampangan gitu loh. Lihat itu hambaku. Ini hamba Tuhan ini. Jadi Tuhan tidak mungkin hamba Tuhan. Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Inilah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah hamba Allah. Bukan Allah itu sendiri. Bukan Tuhan itu sendiri. Yang kemudian datang ke atas muka bumi, ya menjadi manusia. Bukan.
Apa yang kemudian saudara Demian jelaskan tentang nubuatan yang tadi Anda bawa? Banyak nubuatan-nubuatan seperti itu. Tetapi bukan kemudian merujuk kepada Yesus. Tuhan telah berfirman dan ia tidak akan menyesal engkau adalah imam untuk selama-lamanya untuk Melkisedek. Itu bukan untuk Yesus. Karena Yesus tidak pernah menjadi imam. Yesus tidak pernah menjadi pemimpin. 110 nomor 6 dikatakan, ia menghukum bangsa-bangsa. Sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Yesus tidak pernah melakukan itu. Inilah Mesias yang ditunggu. Ya. Lalu kemudian Yesaya 11, nomor 1, nomor 2. Damai sejahtera. Apa dikatakan? Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Yesaya 11 nomor 3. Ya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang saja. Itu bukan untuk Yesus. Yesaya 11 nomor 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan keselamatan tetap terikat pada pinggangnya. Juga bukan Yesus. Tidak ada kemudian hal hukum yang dibawa oleh Yesus. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia hanya menetapkan dan mengukuhkan, mengembalikan hukum-hukum Taurat untuk ditetapkan dan diterapkan dalam pemahaman terhadap bagi Bani Israel. Baca Matius 5. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun sebelum langit dan bumi lenyap, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda secara serampangan kemudian mengambil kitabnya orang, kemudian Anda definisikan sesuai dengan kehendak Anda, itu Anda akan ditertawakan. Saya sendiri rada-rada apa gitu loh. Anda membawa kitabnya orang, kemudian Mesias itu adalah Tuhan sendiri datang dalam rupa manusia. Anda keliru besar. Mesias itu adalah manusia yang kemudian diberi kekuatan, diberi mujizat, diberi tanda-tanda, diberi roh oleh Tuhan untuk kemudian Mesias ini mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum yang dia bawa. Yesaya 42 nomor 1. Lalu kemudian saudara membawa Yesaya 9. Coba kita lihat Yesaya 9 ini. Sebab seorang anak telah lahir. Yesus belum lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesus kalau Anda itu adalah Mesias dan dia adalah putra, dia bukan Tuhan. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Yesus tidak punya pemerintahan. Dan tidak ada pemerintahan di atas muka bumi ini mengasaskan asas Yesus. Nggak ada. Bahkan Anda mengatakan kemarin, Kristen adalah ajaran untuk pribadi-pribadi. Bukan untuk pemerintahan. Gugur di sana. Supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak pernah menegakkan pasukan untuk kemudian menaklukkan Yerusalem. Untuk mengalahkan Yerusalem. Mengalahkan rabi-rabi Torah, mengalahkan imam Yahudi untuk kemudian menghilangkan hukum Torah, melawan hukum Torah, kemudian menjadikan hukum kasih itu sebagai lambang negara, lambang pemerintahan. Nggak ada. Yesus tidak pernah itu. Dia menghancurkan sinagogi, membubarkan orang-orang jemaat-jemaat Yudaism, menghapuskan hukum Torah, menghapuskan hukum Kisas, menghapuskan hukum pewarisan dan seterusnya. Yesus tidak pernah lakukan itu kepada orang-orang Yahudi, apalagi kepada orang Romawi, apalagi kepada orang Yunani, apalagi kepada orang Asia, apalagi orang Indonesia. Jadi Anda jangan serampangan mengambil kitabnya orang, mendudukkan Tuhan Anda yang manusia yang lahir di kandang binatang itu sebagai Mesias yang ditunggu oleh empunya kitab. Yesaya 42 nomor 4 coba Anda lihat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menyatakan hukum di bumi. Segala pulau akan mengharap pengajarannya. Di mana Yesus melakukan itu? Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Umur 33, Pak, pudar dia. Dibasmi oleh Kaisar Romawi dan juga bantuan imam-imam Yahudi. Lalu apa yang ingin Anda jajakan di situ? Dikatakan tidak akan patah terkulai. Bukan cuma patah dia, malah dicabut nyawanya menurut konsep kalian. Dibunuh Yesus ini di atas tiang salib. Gugur.
Sampai ia menyatakan hukum di bumi, ia tidak akan pudar, ia tidak akan patah terkulai. Faktanya hukum apa yang Yesus bawa? Gak ada. Hukum kasih itu nongol belakangan, diajarkan oleh oknum-oknum lain. Sementara Yesus ketika dia datang, hukum apa yang dia bawa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri. Gimana mau menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum? Kalau berkata pun dia nggak mampu. Kalau berbuat pun dia tidak bisa. Kayak mana dia? Untuk menaklukkan 11, 12 muridnya saja dia nggak mampu. Menaklukkan Yudas saja dia nggak sanggup. Bagaimana dia mau menaklukkan bangsa-bangsa yang lain? Nggak bisa. Sementara kalau Anda mengatakan lagi bahwasanya di saya itu nyata sekali bahwa Rambam itu telah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Mesias itu Tuhan. Aduh, Anda keliru di situ. Ketika dikatakan Yesaya 42 nomor 6, coba Anda lihat. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk menjadi penyelamat, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kalau Anda ingin mengatakan itu Yesus, nggak nyambung. Coba kita urai. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk menjadi penyelamat. Apakah itu Yesus? Tidak. Kalau Anda ingin menjadikan itu, oh dia penyelamat, dia mati di atas tiang salib. Tunggu dulu. Itu tidak ada korelasi daripada nubuatan-nubuatan terdahulu, di mana Tuhan akan datang mengutus seorang Mesias mati di atas tiang salib. Tidak ada. Yang diajarkan kemudian, ketika orang-orang terdahulu itu melakukan dosa, maka mereka menghapus dosa mereka dengan kurban hewan. Bahkan Yesus dalam kitab Anda Matius 8 nomor 4 mengajarkan untuk berkorban hewan. Lalu dikatakan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau. Sementara Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10 tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di sini. Engkau aku bentuk menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, sekarang Anda mengatakan ajaran Kristen itu bukan untuk bangsa-bangsa. Ajaran Kristen itu untuk pribadi-pribadi. Yang dikatakan untuk bangsa-bangsa ketika ajaran itu mampu dijadikan sebagai koridor, sebagai hukum di dalam berasas negara. Jadi ada oknum lain yang dimaksud Mesias ini. Makanya saya ingin mengatakan kepada Anda terbuka, Mesias yang ditunggu sebenarnya orang-orang Yahudi itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Itu sudah. Bukan Yesus. Rasul Muhammad SAW, Mesias yang ditunggu. Dialah yang menyatakan hukum-hukum di atas muka bumi ini. Kemudian Anda lihat di dalam Yesaya 42 nomor 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau kemasyuranku kepada patung. Ayat ini, ya, tanpa mengurangi makna sedikit pun saya katakan kepada saudara, siapakah sebenarnya utusan Allah yang dijanjikan tersebut, yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi sebagai sang Mesias? Siapa? Itu harus dengan jujur kita akui bahwasanya tidak mungkin yang dimaksud di sini adalah Yesus. Tidak mungkin. Karena Yesus tidak pernah menaklukkan bangsa manapun. Itu yang perlu saudara saya pahami dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan, siapa bilang Mesias itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Buktinya ada di dalam Yesaya 11, ada dalam Yesaya 9 dan seterusnya. Saudaraku demikian, Anda rugi belajar terlalu jauh. Kalau ternyata hal yang ingin Anda jajakan kemudian Anda ingin memproklamirkan diri Anda sebagai penyesat dan antikristus. Saya katakan kepada saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7, itu adalah kitab Anda. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan itu adalah antikristus. Dan memang benar. Saudara-saudara Kristen itu anti Yesus, anti Kristus. Dan saya katakan penyesat. Kenapa? Karena mengajarkan sesuatu ajaran yang tidak berasal dari ajaran Yesus. Contoh misalnya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Mesias, yang mana Mesias itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda menyesatkan. Anda sesat dan menyesatkan. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dan kitab Anda sendiri mengatakan, barang siapa yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan dia adalah antikristus.
Anda mengatakan, oh saya mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah inilah penyesatnya. Mana ada pencipta langit dan bumi menjadi manusia? Nggak ada itu konsep, kecuali konsep Romawi Yunani. Helenisme, itu boleh. Di mana dewa-dewa mereka katakan, mereka percaya secara turun-temurun bisa menjelma menjadi apapun, termasuk menjadi manusia. Saya kira begitu ya, Saudara Demian. Secara nyata, ketika Anda memaksakan diri bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia sehingga dia tidak menikah, dia tidak kawin, maka Anda harus menelan pil pahitnya. Ternyata Anda dikatakan sebagai penyesat dan antikristus di dalam kitab Anda sendiri. Demikian untuk sementara. Silakan. Langsung ya Bang Handi. Oke, gini, antikristus, anti terhadap Kristus. Kalau bahasa Yunaninya adalah antikristos ya, itu bahasa Yunaninya. Artinya orang yang menentang atau melawan Kristus. Pikar Kristus dalam bahasa Yunani. Enggak, kalau antikristus dalam bahasa Yunani adalah antikristos, itu bahasa Yunaninya. Anti itu artinya melawan atau menentang, sedangkan Kristos itu artinya Kristus gitu. Jadi segala sesuatu tentang Yesus itu dilawan. Contohnya Yesus melarang jangan bercerai, terus mereka melawan kan? Mereka bilang boleh bercerai. Terus Yesus bilang di sorga enggak ada perkawinan. Manusia akan hidup seperti malaikat di sorga. Terus mereka bilang di sorga itu ada seks misalkan. Nah itu namanya antikris. Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, tapi mereka mengatakan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Yesus mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mereka mengatakan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Yesus bilang jangan doa di jalan-jalan, kalau mau doa masuk ke dalam rumah, tapi mereka mengajarkan doa di jalan-jalan aja untuk dipamer-pamerin gitu. Itulah yang dimaksud dengan antikristos atau anti terhadap Kristus. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus dan murid-muridnya ditentang. Murid-muridnya yang dibimbing oleh Roh Kudus atau Roh kebenaran, mereka mengatakan bahwa Yesus datang sebagai firman yang menjadi manusia atau menjadi daging. Mereka tidak percaya itu. Jadi segala sesuatu yang Yesus ajarkan itu ditentang atau dilawan. Itu yang kemudian dinamakan antikristus. Jadi para rasul seperti Yohanes dan juga Paulus sudah mengatakan bahwa hati-hati jangan mengikuti Injil lain atau ajaran-ajaran lain karena akan ada orang-orang yang membawa Injil lain mengatasnamakan Yesus tapi sebenarnya kesaksiannya adalah kesaksian yang palsu begitu. Gini, saya tanggapi dari awal ya mengenai Mesias ya. Tadi kan kalau kita pahami argumen Bang Suma sejak awal, kan Bang Suma sendiri yang bilang, gimana sih menurut Yahudi tentang Mesias itu, apakah Mesias Tuhan atau enggak? Kan Bang Suma bilang, Mesias menurut Yahudi itu kan bukan Tuhan. Nah, datanya dari mana gitu kan? Ada nggak datanya? Kan nggak ada. Makanya saya tunjukin dari Igeret Harambam. Bahwa Rambam, dia mengakui Mesias itu disebut ilahi loh. 6 sebutan ilahi itu disebutkan kepadanya. Nggak mungkin dong manusia itu disebutkan pencipta. Ya kan? Nggak mungkin dong manusia itu disebutkan Bapa yang kekal. Kan nggak mungkin. Ya kan? Karena itu berlawanan. Dia bukan pencipta. Dia bukan Bapa yang kekal. Yang Bapa yang kekal itu ya Tuhan. Pencipta ya cuma Tuhan yang pakai. Bukan manusia yang pakai. Syar Shalom, Afiat, terus Peleioets. Itu yang disebutkan kepada manusia, kalau menurut Nabi, itu cuma satu loh, Syar Shalom. Itu kepada siapa namanya? Siapa namanya itu? Hizkia ya. Tapi kalau 3 gelar itu tidak disebutkan kepada manusia, itu bertentangan. Manusia bukan pencipta, masa disebutkan pencipta, kan bertentangan namanya. Jadi Mesias itu memang sudah dinubuatkan bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, diakui oleh Yahudi sendiri dalam Igeret Harambam. Kalau soal penafsiran mengenai Mesias sebagai imam, pemimpin, dan ayat-ayat mengenai nubuatannya itu no problem bagi kami gitu loh. Karena kan orang Yahudi itu kan mereka punya tafsiran tentang Mesias itu sendiri. Orang Kristen pun punya ayat-ayat sendiri dan penggenapannya sudah ada dalam perjanjian baru. Misalkan Yesus sebagai imam, Yesus sebagai pemimpin, kan Yesus berkata, kerajaanku bukan di dunia ini. Mesias itu kan menjadi pemimpin di Olam Haba loh. Menurut Yahudi pun gitu. Olam Haba itu artinya alam baru gitu. Jadi dunia ini bukan akhir dari dunia, dunia yang baru akan ada. Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus,
kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi kerajaan Yesus itu di Yerusalem yang baru. Dan itu enggak ada bertentangan dengan nubuatan. Karena yang Mesias itu dinubuatkan dia menjadi imam, dia menjadi pemimpin itu di kerajaan Yerusalem yang baru, bukan di dunia yang sekarang. Jadi enggak ada yang bertentangan gitu loh. Nah, kalau kemudian dibilang bertentangan Yesus nggak punya kerajaan, Yesus bukan imam, itu klaim-klaim aja gitu. Tapi dalam kitab kami, kitab Wahyu udah dikatakan Yerusalem yang baru turun dari sorga, dunia ini akan diubah menjadi dunia yang baru, kan ada. Kemudian berikutnya, kita harus pahami bahwa Mesias itu memang dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Bang Suma. Segala sesuatu yang tadi Bang Suma bilang bahwa Mesias itu dia datang untuk menggenapi hukum Taurat di dalam Matius 5, itu tepat sekali. Artinya Yesus itu bukan seperti Nabi Muhammad yang mengatakan onta itu halal, kelinci itu halal, karena itu membatalkan hukum Taurat. Dan Yesus tidak pernah mengatakan dia datang membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat itu kan Nabi Muhammad, karena mengatakan onta itu kan halal. Sedangkan ulangan Imamat 11 ayat 4-6 dikatakan onta dan kelinci itu haram gitu loh. Itu yang poin yang kedua ya. Nah, saya kembali lagi bahwa kita harus memahami Mesias ini memang dia sudah dinubuatkan, dan apa yang digenapi di dalam perjanjian baru itu tidak bisa diganggu gugat. Karena apa yang digenapi itu ada ayatnya di dalam perjanjian lama. Nah, penjabaran-penjabaran yang tadi kemudian Bang Suma kasih dari dalilnya, yang misalkan ya, Yesaya 42 ayat 1, "Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Tuhan menaruh rohnya di dalam Sang Mesias itu, makanya Yesus berkata kan, "Roh Tuhan ada padaku, roh Allah ada padaku," ketika dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi dan mereka mau melempari dia dengan batu, kan begitu. Jadi dia menggenapi ayat itu tadi di mana ya? Matius 3 ayat 17, ada di Lukas 3 ayat 22, terus kemudian ada di pasal 9 ayat 35, Markus 1 ayat 11, itu ada ayatnya, ada bintangnya, tinggal dilihat aja. Nah, cuman yang menjadi lucunya gini loh, ini ayatnya jelas loh, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau sampai sekarang orang Islam mengatakan bahwa Yesus itu hanya bagi Bani Israel, ini klaim kosong namanya nih, klaim kosong, karena dalam nubuatan Nabi Yesaya dikatakan bahwa dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Makanya Yesus berkatakan dalam Matius 28, "Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, barang siapa yang percaya masuk surga, yang enggak percaya masuk neraka. Kalau kau tidak percaya akulah dia, kau mati di dalam dosamu," kan begitu. Jadi Yesus itu menggenapi, kalau Isa itu enggak menggenapi. Isa kan tidak menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia cuma datang bagi Bani Israel. Yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa itu adalah Nabi terakhir Muhammad menurut klaim kawan-kawan Islam. Padahal dalam Mazmur 147 ayat berapa, 19-20 ya kalau saya nggak salah ya. Dikatakan apa? Tuhan hanya menyatakan hukumnya kepada bangsa Israel. Bahkan dalam Yohanes 4 Yesus mengatakan apa? Keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Tuhan tidak menurunkan hukum kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi loh, bangsa Israel. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan, Tuhan-Tuhan bangsa lain itu adalah berhala. Jadi kalau orang Kristen menolak Islam dan juga Muhammad, ya karena bagi kami Tuhan-Tuhan bangsa lain itu adalah berhala. Dan Tuhan yang disembah oleh kawan-kawan Islam kan berbeda. Namanya Allah, sedangkan Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa, Yesaya, seperti yang tadi Bang Suma kutip itu kan Yesaya berapa ya? Yesaya 43 ayat 8, 42 atau 43 yang akulah Adonai, itulah namaku. Ya kan? Nah itu artinya kan dia menyatakan namanya itu siapa. Tapi Muhammad datang membawa nama Tuhan baru. Artinya kita punya Tuhan beda. Terus kemudian kembali lagi kepada Mesias, bahwa Mesias yang menggenapi nubuatan dan Isa Al-Masih itu tidak tergenapi. Artinya Isa Al-Masih itu bukan Mesias, atau yang orang Islam percaya sebagai Al-Masih kan? Tidak tergenapi, sedangkan Yesus menggenapi nubuatan itu. Nah, terus kemudian tentang nubuatan Nabi Muhammad kan nggak pernah ada. Jadi kalau keinginan, halo, halo. Jadi kalau kawan-kawan Islam mengatakan bahwa ayat-ayat yang tadi saya kutip itu kepada Nabi Muhammad tidak terpenuhi kriterianya gitu Bang Suma. Tidak ada satupun nubuatan bahwa Muhammad adalah Mesias
atau Muhammad menggenapi nubuat-nubuat yang tadi Bang Suma kutip. Tidak ada sama sekali. Tetapi Yesus yang menggenapi itu, Yesus yang memenuhi apa yang disampaikan. Kalau dibilang bahwa Muhammad adalah Mesias, kenapa dia bukan Tuhan? Wong Yesaya menubuatkan bahwa dia adalah Tuhan, kenapa Muhammad bukan Tuhan? Jadi kami nggak pernah angkat-angkat manusia jadi Tuhan. Emang dia dari sananya udah Tuhan, kok kan begitu. Mungkin itu ya tanggapan dari saya mengenai argumen dari Bang Suma, silakan. Ntar, Mas Daniel. Bang Yuma mungkin menjawab. Oke, sorry. Oh ya, Termute tadi. Jadi gini, ya pertama yang Anda harus pahami, tadi ada pernyataan saudara bahwa di Al-Quran itu yang harus menjelaskan tentang Yesus atau Isa yang adalah daging. Al-Quran menerangkan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Qala innama ana rasulu rabbi, li'ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak manusia, jenis kelamin laki-laki yang suci. Berarti dia adalah manusia di sini. Sepenuhnya Yesus itu adalah manusia. Dan kalau ada dalam kitab Anda dikatakan orang yang tidak mengakui Yesus itu manusia, bahkan mengakuinya sebagai Tuhan, maka itulah antikristusnya, itu adalah penyesatnya. Nah, ketika saudara kemudian mengambil kitabnya Bani Israel, coba Anda lihat di dalam Yesaya 45 nomor 1. Apa yang diterangkan di situ? Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada Mesias. Mesias di sini adalah orang yang diurapin, orang yang diminyaki. Ko amar yotefafe limseho. Kepada siapa? Kepada siapa? Lekores. Oke? Jadi bukan cuma Yesus yang disebut Mesias. Kores juga disebut Mesias. Beginilah firman Tuhan. Ini yang diterangkan di dalam kitabnya orang Israel. Ko amar yotefafe. Kon amar hasem. Limsihu. Kepada siapa? Orang yang diurapi. Siapa namanya? Kores. Jadi kalau Anda mengatakan orang Yahudi menunggu Mesias, Mesias itu adalah Tuhan. Lucu, geli saya. Karena kitabnya orang Yahudi mengakui bahwa yang dikatakan Mesias, orang yang diurapi, itu bukan cuma Yesus. Bahkan di dalam konsep mereka, Yesus itu bukan Mesias. Itu yang perlu Anda pahami. Sampai hari ini orang Yahudi, tokoh-tokoh mereka tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai Mesias. Tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai pahlawan. Sementara Mesia, orang yang diurapi Tuhan, yang kemudian ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, adalah mereka yang mampu kemudian menyelamatkan mereka dari perbudakan yang ada di atas muka bumi. Dari penindasan, dari penekanan, dari kemiskinan, dari kesengsaraan, dari kemelaratan, dan seterusnya. Itu yang mereka tunggu. Sementara Yesus tak satu pun kriteria yang bisa didudukkan kemudian kepada Yesus sesuai dengan standar daripada apa yang mereka sebut sebagai Mesias. Nah, itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Kalau Anda mengatakan hanya Yesus yang disebut sebagai Raja Damai, Allah kekal dan seterusnya, tunggu dulu. Itu hanya makna dari penamaan Immanuel. Bukan berarti Yesus itu adalah Immanuel, dan Yesus tidak pernah disebut Immanuel memang. Kalau hanya berdasarkan seperti itu, hanya karena Immanuel itu artinya seperti yang Anda inginkan, berarti Anda harus memahami juga bahwa orang-orang terdahulu di dalam pemahaman orang Yahudi, nama-nama mereka itu juga memiliki makna-makna yang terkait dengan nama-nama Tuhan. Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menghidupkan, Allah menyertai kita. Itu dikatakan di dalam kitab Samuel. Ya, Samuel juga arti daripada Yeremia juga itu artinya adalah Allah yang menyertai. Dikatakan di dalam Yeremia 1 nomor 8. Jadi bukan hanya Yesus yang kemudian bisa ditobatkan sebagai Allah perkasa dan seterusnya. Kenapa? Karena itu hanya penerjemahan daripada kitab Anda, cocokologi terhadap kitabnya orang-orang Yahudi.
Gitu loh. Lalu kemudian ketika Anda membaca sebuah data di dalam perjanjian baru, inilah aku, padanya aku berkenan, dia akan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini adalah cocokologi pengarang kitab Anda untuk mendudukkan apa yang ada di dalam Yesaya 42 nomor 1. Tapi tidak cocok, tidak pas gitu loh. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya, nggak ada nyambung-nyambungnya. Kalau dikatakan bahwa Yesaya 42 itu adalah sama seperti yang ada dalam perjanjian baru, maka itu saya katakan tidak ada nyambung-nyambungnya. Nggak cocok di sana. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus itu tidak ditaruh roh di atasnya. Yesus itu berasal dari roh. Ya, Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Jadi di atas Yesus itu tidak ada roh disimpan. Tidak ada datanya. Kecuali cocokologi pengarang kitab Anda terhadap Yesaya 42 nomor 1. Nah, coba kita lihat implementasinya dalam kehidupan Yesus. Benarkah dia menaklukkan bangsa-bangsa? Bangsa mana yang dia taklukkan? Bangsa mana? Menaklukkan Yudas saja dia nggak sanggup. Lalu bangsa mana yang dia taklukkan oleh Yesus? Nggak ada. Tapi coba lihat Rasulullah Muhammad SAW. Usianya pas, hukum-hukumnya jelas, hukum-hukumnya diwariskan, diwasiatkan, diteruskan, dilanggengkan, diamanahkan, dijalankan, diselaraskan, dan sampai hari ini hukum-hukum itu berlaku kepada siapapun. Makanya kalau Anda berbicara mengenai hukum Islam, maka dialah hukum-hukum yang ditaklukkan kepada, yang diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Tengoklah bagaimana kemudian hukum Islam itu berlaku. Tapi kalau dikatakan Kristen, jangankan hukum Yesus, hukum yang dibawa Yesus, hukum Kristen aja nggak bisa dijadikan sebagai asas negara. Lalu untuk menaklukkan bangsa-bangsa itu yang mana? Untuk ditaklukkan bangsa-bangsa dari ajaran Yesus itu yang mana yang mau dipakai? Ajaran ini, ajaran kasih tampar pipi kiri. Nggak bisa dipakai itu. Bangsa mana yang bisa pakai itu? Nggak ada. Apalagi ajaran Yesus yang menurut Anda bisa dipakai untuk supaya dijadikan sebagai acuan untuk menaklukkan bangsa? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kalau Anda mengatakan ditaklukkan untuk orang per orang, betul. Makanya kekristenan itu diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Karena bukan untuk bangsa-bangsa. Itu hanya berlaku doktrin dan dogma. Dari lorong ke lorong, bawa mapluk, bawa uang 5.000, bawa Indomie. Nah itu. Masa iya hukum Tuhan diajarkan kepada orang hanya dengan Indomie? Nggak bisa, bos. Harus dengan panji bendera, dengan gagah perkasa. Baru dikatakan hukum Tuhan diajarkan untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Kalau untuk menaklukkan dengan cara bawa Indomie, uang 5.000 di amplop, itu nggak cocok. Hukum Tuhan kok seperti itu. Yang benar itu adalah apa yang diterangkan dalam Yesaya. Itu mutlak, tidak bisa diragukan. Sebagaimana apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam pengajaran kepada kami umat Islam. Wa kathalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab. Lalu ayatnya mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Dan sungguh di atas sungguh-sungguh engkaulah Muhammad yang benar-benar akan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Itu baru hukum yang benar. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa Al-Quran dan apa iman itu. Tetapi kami jadikan roh itu sebagai cahaya. Dengan itu kamu memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sungguh engkau benar-benar pembimbing manusia kepada jalan. Ini yang dimaksud roh yang disimpan oleh Tuhan di atas kepala orang yang ditunjukkan sebagai hambanya, di mana mulutnya tertoreh firman Tuhan. Lah Yesus, hukum apa yang kemudian? Contoh, Yesus menerima firman nih dari Tuhannya. Yesus sampaikan kepada seluruh umat manusia, agar supaya umat manusia itu kemudian meninggalkan perintahku yang ada di dalam perjanjian lama. Itu Yesus katakan di mana? Aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat, menggantikannya dengan hukum kasih. Di mana itu Yesus ajarkan?
Sementara orang-orang yang ada di sekelilingnya ketika Yesus, Guru, engkau adalah orang baik. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka lakukan segala perintah Tuhannya. Maka lakukan segala perintah-perintah Tuhan. Lakukan segala perintah Bapa yang telah mengutus aku. Artinya, perintah Tuhan yang mengutus Yesus itu apa? Kembali kepada hukum Torah. Lalu mana hukum yang ingin ditegakkan kepada bangsa-bangsa? Nggak ada. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mana ada hukum-hukum untuk Bani Israel seperti itu, untuk bangsa-bangsa seperti itu? Kalau yang dikatakan bangsa-bangsa itu, coba Anda lihat di dalam Al-Quranul Karim. Ketika datang sebuah perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang dikatakan oleh Allah? Ikra bismi rabbikal lati khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Ini baru hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 29 nomor 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Ikra, maka ia akan menjawab, aku tidak bisa membaca. Dan ini hanya digenapi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kitab termaterai itu hanya Al-Quran. Tidak ada yang bisa membacanya tanpa mengawalinya dengan Ikra. Sehebat-hebatnya ilmu seseorang tidak akan mampu membaca kitab Al-Quran. Karena kenapa? Dia adalah kitab termaterai. Dia akan mampu, kecuali mereka yang melakukan Ikra. Nah, ini. Tapi kalau dikatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kemudian ajarannya untuk menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Nyambungnya di mana, Nduk? Gak nyambung itu. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai asas Islam, asas negara, maka itu pasnya dengan Al-Quranul Karim. Inilah yang saya katakan dari awal. Bahwa وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ min ibadina wa innaka latahdi ila siratim. Itu baru benar. Jadi roh Allah datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, lalu kemudian dibukukan ajaran itu, lalu ajaran itu semuanya dilontarkan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk menaklukkan bangsa-bangsa, untuk mengikuti perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Itu baru benar. Makanya seruan Al-Quran, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Sementara Yesus tidak ada seruannya, wahai manusia. Dia hanya berseru, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dia hanya Israel, Israel, Israel. Orang Farisi, orang Saduki. Hanya itu aja dia seru. Adapun penambahan kemudian Matius 8 nomor 19, nomor 16 sampai nomor 20, ya itu derita Anda. Silakan Anda ribut dengan pakar Bible yang mengatakan bahwa data itu adalah data tambahan di dalam kitab saudara. Ya, saya kira begitu, Saudara Demian, bahwasanya ketika Anda berbicara, tadi ada yang tertinggal satu, terakhir sedikit dari saya. Sempat saya mencatat tentang kalau Anda itu mengikuti Rasulullah ya, atau mengikuti Yesus, maka kita orang Kristen juga harus tidak menikah. Lalu kenapa orang Islam itu tidak menikah sama seperti Rasulullah Muhammad SAW? Saudara Demian, perintah Rasulullah itu jelas. Maka kami harus mengikuti dia. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Perintah Rasulullah adalah menikah. Kami menikah. Jumlahnya gimana? Kata Rasulullah, cukup satu. Andai kata Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan harus mengikuti jumlah yang dia menikah, kami ikutin. Tapi perintahnya cukup satu. Kalau kalian mampu, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau kalian tidak mampu, wajib hukumnya cukup 1. Dan hanya ada di dalam ajaran Islam yang mewajibkan pengikutnya menikah cukup 1. Itu wajib hukumnya. Kalau tidak mampu, hukumnya wajib 1. Jadi kalau ada orang menikah tidak mampu adil, lihat aja keluarganya. Pasti berantakan. Anak-anaknya terlantar. Istrinya ribut. Rumah tangganya tidak berkah. Kenapa?
melanggar sunnah, melanggar perintah. Kan diperintahkan kalau kamu mampu adil, silakan lebih dari satu. Kalau kamu tidak mampu adil, lalu kamu lakukan lebih dari satu, silakan rumah tanggamu. Lihat saja. Jadi Islam itu indah sekali ketika diperintahkan seperti itu. Wahai Suma, silakan engkau menikah lebih dari satu. Kamu boleh menikah 2 Suma, boleh menikah 3 Suma, boleh menikah 4. Tapi syaratnya, kudu wajib hukumnya adil. Lu kalau nggak mampu adil, jangan coba-coba Suma. Cukup 1, perintah itu. Nah, jadi ini kami mengikuti Rasulullah. Kami menikah, itu perintah. Tapi tentang jumlahnya, diperintahkan cukup 1. Kalau kami nggak bisa adil. Kalau kami mampu adil, boleh 2. Kalau boleh adil. Cerminan daripada keadilan dalam berumah tangga itu, istri pertama, istri kedua bahagia. Anak-anak kami bahagia. Istri pertama, kedua akur, anak-anak kami akur. Harta terbagi dengan adil, kasih sayang terbagi dengan adil, semua terbagi dengan adil. Kalau itu bisa diimplementasikan dalam rumah tangga, tafadhal, Bang Handi mau boleh menikah 2, silakan. Bang Sul mau menikah 2, silakan. Dr. Husain mau menikah 3, monggo. Tapi syaratnya, jangan melanggar syariat Islam. Antum semua harus adil. Kalau antum tidak bisa adil, cukup 1. Kalau istri kalian sakit, puasa. Itu diajarin. La taqrabuz zina. Kalau ada keinginan menikah, bercermin dulu. Adil nggak nih saya? Kalau tidak adil, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Karena Anda tidak akan lolos dari sensor atau aduh. Anda tidak akan lulus dari dari sensor Tuhan. Anda akan dilihat oleh Tuhan. Ini gara-gara yang semalam ini gara-gara sensor. Jadi begitu, teman-teman, ya. Anda harus adil. Perintahnya jelas. Nah, kalau Anda mengikuti Yohanes 14 Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku Demian, maka engkau pun akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, wahai Demian. Apa pekerjaan yang aku lakukan? Tidak menikah. Atau apa yang pekerjaan aku lakukan? Menikah. Ikuti salah satunya. Kalau aku menikah menurutmu, maka kau pun harus menikah. Tapi kalau menurutmu aku tidak menikah, maka kau pun harus tidak menikah. Kalau kau percaya kepada aku, itu kata Yesus. Tapi kalau Rasul Muhammad SAW, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kau percaya kepada Allah dan engkau mau diampuni dosa-dosamu oleh pencipta langit dan bumi, kau mau disayangi oleh penciptamu, maka ikutilah aku. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Nikah. Kau boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi syaratnya, kalau kau mampu adil, lakukan. Kalau tidak, cukup 1. Ingat itu. Ikuti aku, ikuti instruksiku. Kalau kau sanggup, boleh 2. Tidak sanggup, cukup 1. Gitu ya, teman-teman. Jadi, saya kira sudah panjang kita berdialog pada sore hari ini. Dan di sini juga sudah masuk waktu azhar. Mungkin teman-teman Bang, sudah... kan abang duluan tadi. Oke, silakan. Ya, silakan Anda tanggapi. Kalau saya rasa tidak perlu ada yang saya tanggapi, maka saya akan diam untuk beribadah. Tapi kalau misalnya masih ada yang perlu saya tanggapi, saya akan muncul kembali untuk menjadi malaikatul maut bagi Demian. Silakan. Jadi gini, Bro Demian, supaya Bang Yuma enggak menanggapi lagi, Bro Demian cukup menjelaskan kenapa Yesus tidak menikah, supaya nggak ada tanggapan balik. Silakan. Enggak, saya jawab aja dari awal sampai akhir, tapi saya nggak panjang-panjang, saya singkat. Oke. Please. Silakan. Artinya kan Bang Suma pun menyetujui bahwa yang kita harus ikuti ini adalah ajaran, bukan kepribadian seseorang itu gitu loh. Kalau perintah Nabi 4 ya harus 4, kalau nggak bisa ya 2, kalau 1 ya seperti itu kan. Nah, kalau misalkan kepribadian Nabi Muhammad itu kan dia menikah lebih dari itu kan kepribadian. Kalau Yesus nggak menikah atau menikah itu kan kepribadiannya. Yang kita taati adalah ajarannya seperti yang tadi Bang Suma jelaskan. Itu simpel saja loh untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Jadi artinya Bang Suma nggak bisa bilang bahwa kalau Yesus nggak nikah maka kita harus nggak boleh nikah. Nah, kita harus pakai dan tolak ukur yang sama seperti Nabi kalian. Apakah dia melakukan ini kalian harus ikut? Kan enggak. Gitu kan. Tapi yang ditaati adalah ajarannya. Nah, gini Bang, Yesaya 42 seperti yang tadi penjelasan Abang, di sini itu dikatakan bahwa dia itu cuma menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi tidak ada yang namanya narasinya menaklukkan bangsa-bangsa, tapi menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan membawa pedang, terus pakai pedang itu untuk
menyerang orang supaya kemudian menaklukkan wilayahnya, enggak seperti itu. Dan kita lihat sekarang bahwa 2, berapa miliar, 3, 4 ya, percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan lebih banyak dari Islam. Islam itu cuma 1, berapa, 8 atau 9 miliar aja itu. Jadi Yesus menaklukkan bangsa-bangsa, hukumnya itu diterima oleh seluruh bangsa. Kan begitu. Jadi Muhammad tidak menggenapi nubuatan yang tadi, tetapi Yesus yang menggenapi. Karena hukum-hukum itu kan cuma diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Arab. Nah, langsung aja saya ke tentang argumennya mengenai Kores. Nah, Kores itu kalau dalam bahasa Ibrani kan cuma disebut Mesiho atau Masiah aja. Kalau dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau Hamasiak itu harus dibedakan antara Mesiho, Masiak dan Hamasiak. Karena Hamasiak itu tertuju kepada sesosok yang dinubuatkan itu ada dispesifikan. Dia ini siapa, mana-mana saja ayat yang dia genapi begitu. Dan itu menurut rabi-rabi Yahudi dia disebut. Kalau diberikan nama itu beda dengan disebut. Tadi kan Bang Suma bilang ada beberapa nabi yang kemudian diberikan nama, misalkan Tuhan yang menyelamatkan, seperti apa ya? Elisa misalkan, itu kan artinya Tuhan yang menyelamatkan. Terus ada lagi nama-nama nabi. Itu nama loh, tapi mereka tidak disebut. Kalau disebut contoh ya, saya bukan pencipta, tapi saya disebut sebagai pencipta itu nggak nyambung. Saya bukan Bapak yang kekal, tapi saya disebut sebagai Bapak yang kekal, itu nggak nyambung. Makanya Rasi kan bilang, sebutan ilahi itu diberikan kepadanya, disebutkan kepadanya gitu loh. Itu sebutan loh, gitu. Artinya kan tidak bisa kita katakan bahwa dia bukan Tuhan. Nah, terus kemudian standar Yesus menurut orang Yahudi apakah dia Mesias atau enggak itu urusan mereka, Bang Suma. Apakah tafsiran mereka tentang Mesias begini, begini, begitu, itu kan urusan mereka. Misalkan Yesaya 53 kan mereka tidak mengimaninya sebagai nubuatan Mesias, tapi separuh juga mengimani. Jadi saling bertentangan tafsiran mereka. Nah, kalau dalam iman kami, itu kan nubuatan karena tergenapi oleh Yesus Kristus ketika dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau kemudian yang terakhir adalah poin Bang Suma mengenai Nabi Muhammad lah yang menggenapi itu, karena Nabi Muhammad yang menaklukkan bangsa-bangsa, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa itu sudah rontok sebenarnya dari penjelasan saya yang awal. Yaitu Tuhan hanya menurunkan hukumnya kepada bangsa Yahudi, Mazmur 147, ayat 19 sampai 20. Kemudian Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Israel. Yohanes 4. Jadi kalau digenapi kepada Nabi Muhammad, Yesaya 40 tadi itu, 42, ini tidak sesuai. Karena sudah ditegaskan hukum dan juga keselamatan cuma datang dari bangsa Israel. Itu udah gugur. Artinya cuma Yesus yang menggenapi itu. Nah, dan kalau mau memahami tentang hukum-hukum apa saja yang Yesus nyatakan kepada bangsa Yahudi, yaitu penggenapan hukum Taurat adalah apa? Kasih karunia kan? Yohanes 1 ayat 18. Hukum Taurat diberikan kepada Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, bagaimana dia datang? Membuat keduanya itu menjadi satu supaya kita menjadi manusia yang baru. Hidup bukan dengan daging, tapi hidup dalam roh dan kebenaran. Bukan mengikuti keinginan-keinginan kita yang membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi bagaimana kita mengikuti kehendak Bapa, karena Bapa itu mengasihi kita pun harus bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita nggak mengasihi sesama kita, maka Bapa pun tidak mengasihi kita. Itu kan penyempurna. Dan juga banyak sekali ajaran-ajaran Yesus yang menyempurnakan itu dan tidak membatalkannya. Karena dua hukumnya itu sudah melengkapi semuanya. Jadi hukum Yesus itu berlaku untuk semua bangsa. Beda sama hukum Islam yang kalau di negara Indonesia tidak berlaku. Gitu Bang Suma ya. Jadi biar kita nggak saling bantah-bantahan lagi. Cuman saya singkat-singkat aja kayak gitu. Oke, cukup. Masih ada disangka Bang Juma? Ya, Bang Handi. Masih ada? Ya, Silakan. oke. Sedikit Bang Handi. Jadi gini, Saudara Demian ya. Coba kita lihat dulu, secara logika sehat aja dulu kita berbicara. Ketika Anda mengatakan bahwa keselamatan dari Yahudi, kenapa Yesus tidak berhasil menundukkan Yahudi? Sehingga Yahudi memproklamirkan secara besar-besaran gemuruh kekristenan ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Faktanya tidak kan? Yang memproklamirkan Kristen kemana-mana adalah negara-negara adik kuasa yang kemudian menginvasi negara-negara yang lain. Dengan cara penjajahan. Bukan orang Yahudi. Orang Yahudi mana yang datang ke sini secara berkelompok mengajarkan kekristenan? Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen itu ajaran Yesus.
Keselamatan dari Yahudi. Apa buktinya? Yesus sampai di sana, dia tidak mampu menaklukkan kemudian orang-orang Yahudi. Lalu keselamatan apa yang Anda maksud? Karena Tuhan datang dilahirkan di sana, di kandang domba yang ada di tanah Yudea. Oh, itu tidak rasional dan itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian digambarkan oleh kitab yang Anda anggap sebagai kitab suci. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak. Yes, kalau yang berhak belum datang. Tapi kalau yang sudah berhak datang, ia beranjak tongkat itu. Beranjak tongkat itu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 32 nomor 21, mereka orang Yahudi membangkitkan cemburuku dengan nyambukan ilah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan umat yang ummi. Siapa dia? Siapa bangsa bodoh itu? Siapa bangsa bebal? Siapa bangsa jahiliyah? Siapa bangsa yang kemudian dihilangkan hikmatnya? Di dalam Yesaya 45 nomor 14 yang tadi dibawa oleh The Way. Siapa dia? Dialah umat bebal, dialah umat jahiliyah, dialah umat ummi yang kemudian digunakan oleh Tuhan untuk membangkitkan amarah dan cemburu orang Yahudi sampai hari ini. Karena diambil. Lihat Mekah, bandingkan dengan Yerusalem, menjadi tanah tandus yang hanya ada pembunuhan, pertumpahan darah di sana. Arab Saudi, Mekah, Madinah. Wow. Dan Tuhan mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi, jika tempat yang kupilih untuk menggaungkan namaku di sana terlalu jauh, tempat itulah yang engkau harus cari. Dan jika engkau jauh dari tempat itu, maka silakan engkau menyembelih kurbanmu di tempatmu sendiri dan menikmati sesuka hatimu. Tempat mana itu? Tempat yang menggaungkan nama Tuhan pencipta dan bumi itu di mana? Di mana tempat ketika ditemukan dan menjadi sebuah momentum yang luar biasa di sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Lokasi itu nama Tuhan dikumandangkan siang dan malam 24 jam. Itu di mana? Dan di mana lokasi yang mana manusia pada saat-saat tertentu mereka berkurban dan mereka menikmati makanan kurbannya di tempat mereka masing-masing. Itu di mana terjadinya? Di mana kemudian tempat yang dinubuatkan oleh Tuhan, orang Nebayat, keturunan Ismail, datang membawa domba, datang membawa lembu, datang membawa kambing, untuk kemudian mereka selenggarakan sebagai peribadatan kepada pencipta langit dan bumi. Itu di mana? Di mana itu terjadi? Sederhana kemudian ketika ingin mencari siapa sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Kemudian satu data yang ingin saya katakan kepada saudara. Ketika di dalam kitabnya orang Israel Ulangan 33 nomor 2. Ini juga kepada The Way. Supaya Anda belajar. Di situ diterangkan. Wayomer, Yothefafe, Masinaiba, Wasarah, dan seterusnya. Apa yang dikatakan? Dan dia berkata, Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir kepada mereka. Ia bersinar dari gunung, 1. Dan ia akan dengan 10.000 orang kudus, 2. Di sebelah kanannya nampak api yang menyala-nyala, 3. Ini siapa ini? Siapa oknum ini yang mengatasnamakan Tuhan? Ingat, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Ingat itu. Itu poinnya. Tuhan akan datang dari Sinai, terbit dari Seir kepada mereka. Ia bersinar dari Gunung Paran. Siapa yang tinggal di Gunung Paran? Baca Galatia 4. Siapa yang dinubuatkan tinggal di Gunung Paran? Baca Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 17, dan seterusnya. Baca siapa yang ada di Gunung Paran. Dialah Ismail dan keturunannya secara turun-temurun. Siapa yang kemudian datang membawa pasukan 10.000 orang suci, orang bersunat, orang yang kemudian memenuhi dirinya dengan air wudhu. Siapa mereka orang-orang suci ini, orang-orang kudus ini? 10.000 loh. Apakah Yesus pernah membawa pasukan 10.000? Yesus hanya membawa murid-muridnya 11 orang. Sembunyi di dalam goa Getsemani agar tidak ditangkap oleh tentara Romawi. Yang datang membawa pasukan 10.000 orang suci itu sopo? Siapa? Musa, Daud, Kores, Harun,
Salomo, siapa di antara mereka yang membawa pasukan 10.000? Subhanallah. Kebenaran itu harus Anda pahami. Bahasa Ibrani 10.000 itu disebutkan ribot. Siapa dia? Adakah di antara teman-teman Kristen yang mampu menunjukkan sosok oknum yang datang atas nama Tuhan membawa hukum-hukum di tangan kanannya berapi-api, hukum itu ditegakkan pada bangsa-bangsa dengan 10.000 pasukan suci yang bersunat dan mereka yang berwudu, dikatakan orang-orang kudus? Adakah? Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Kalau Anda mampu menunjukkan ada orang yang mampu yang pernah membawa pasukan 10.000, kemudian itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada hari ini saya nyatakan diri saya tidak akan ikut berdebat lagi dan saya akan segera menikah. Camkan itu Bang Handi. Demikian untuk sementara. Silakan teman-teman yang lanjut. Oke, saya 3 menit aja ya. Oke, terima kasih. Cukup kira-kira Mas Demian ya. Jadi intinya di sini adalah topiknya. Bang, soalnya kan tadi juga saya cuman enter aja, cuman cepatkan tadi. Mau masih ada statement terakhir? Ya terakhir Oke, lah, gini, silakan. semua yang cuma kutip ini nggak ada yang namanya nubuatan gitu loh. Makanya saya heran mana nubuatannya. Saya kasih contoh gini loh. Kayak tadi kan Yesaya yang tadi kutip tuh. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekaligus ada matanya. Ini nggak ada berbicara nubuatan ini. Ini contohnya Israel sebagai saksi Tuhan ini. Ini berbicara tentang bangsa Israel ini perikopnya. Tapi tadi ditafsirkan kepada Islam. Nah terus ada banyak ayat itu sebenarnya, tapi nggak ada hubungannya dengan nubuatan. Tidak ada hubungannya dengan kedatangan Muhammad. Heran saya loh. Jadi ayat yang dikutip itu maksudnya apa? Terus yang diklaim apa gitu loh? Bukan nubuatan dibilang nubuatan. Tadi tentang bangsa Israel dibilang kepada bangsa Arab karena Umi. Kan nggak nyambung itu. Nah terus kemudian argumen yang pertama, saya nggak usah panjang-panjang. Saya jawab poin-poinnya aja. Tongkat kerajaan itu berbicara tentang kerajaan sorga, bukan kerajaan Arab Saudi, bukan kerajaan duniawi loh. Yang tadi di dalam kitab Torah itu kan, tongkat kerajaan tidak akan berani dari Yehuda sampai dia yang berhak itu kan. Tongkat kerajaan itu emangnya kerajaan Arab Saudi, kerajaan dunia, kerajaan Israel. Bukan itu loh, tapi kerajaan sorga. Nah, yang melakukan itu adalah Yesus. Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah loh, sorga loh. Bukan kerajaan Arab Saudi. Jadi ini aja udah salah tafsir gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ditafsirkan seperti itu, ya tidak sesuai dengan ucapan Yesus atau konteks Alkitab. Bahwa kita sekarang, kalau ditafsirkan dengan baik dan benar tentang tongkat kerajaan itu diberikan, yang dilakukan oleh Yesus, sampai sekarang kan kita melihat zaman dulu itu hanya bangsa Yahudi saja ya, yang mengenal Tuhan. Kerajaan Tuhan itu kepada mereka. Menjajah. Tapi sekarang kan sudah diberikan kepada seluruh bangsa bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kerajaan Islam ini. Udah deh ya? Iya, oke, jadi saya simpulkan begini ya Mas Bro. Tadi ya, saya simpulkan ya. Ini Mas Andi. Poinnya adalah Bang Suma salah kutip ayat dan salah tafsirkan begitu. Ya menurut Anda nggak apa-apa. Ini kembali ya. Keselamatan datang dari Israel menurut Yesus. Kan gitu ya? Benar nggak tuh? Ya. Jadi kalau Anda mau selamat teman Kristen, artinya harus ke Israel, betul? Datang dari bangsa Israel, bukan ke Israel. Keselamatan datang. Jadi Israel menyelamatkan Anda. Bukan. Tetapi keselamatan itu terjadi atau berasal dari bangsa itu. Contohnya Yesus datang menebus dosa. Nah itu kan di Israel terjadinya dan kita percaya. Artinya kejadian ini hanya untuk di Israel, betul? Kejadiannya di Israel, tapi kepada seluruh bangsa. Dari mana itu sambungannya? Sambungannya kan perintah Yesus itu, pergilah seluruh dunia supaya orang percaya kepada Dia sebagai Mesias, maka memperoleh hidup yang kekal kan? Apakah orang Israel percaya Yesus? Enggak, poinnya adalah keselamatan itu dari mana? Ini bro, ini nggak nyambung ini. Israel, keselamatan datang dari, Mas Daniel, keselamatan datang dari Israel.
Ya kan itu ya. Sedangkan Israel tidak percaya Yesus. Bagaimana Anda ikut terlibat di dalamnya? Murid-murid Yesus itu orang Israel atau orang Yunani, Pak? Ini bukan berbicara murid, berbicara Israel, bro. Loh kan mereka juga Israel, Bang. Oke, baik. Beralih ke Iya, Bang Andi lanjut aja sama Bang Wanwe ya. Suara saya udah sakit soalnya. ya, nggak apa, satu lagi terakhir nih sesuai dengan topik ya. Argumentasi Demian mengatakan bahwa Yesus itu tidak menikah karena Yesus itu memang berbeda dengan manusia biasa. Tidak dilahirkan dari hasil biologis. Artinya menurut Anda, Yesus tidak menikah karena Yesus tidak mempunyai nafsu laki-laki atau nafsu birahi, betul? Ya, Yesus tidak menikah karena dia Tuhan, itu aja. Tadi Anda mengatakan tidak punya nafsu birahi. Itu penjabarannya aja, Bang. Iya, artinya Yesus memang tidak punya nafsu ya, nafsu birahi ya. Iya, Oke, artinya itu alasan utamanya. Alasan keduanya Yesus tidak menikah apa ya? karena dia adalah Sang Firman tadi itu. Oke, jadi Firman nggak boleh menikah. Ya, Firman itu kan Tuhan, jadi nggak mungkin Tuhan menikah. Oke, artinya sisi kemanusiaannya juga nggak boleh menikah ya. Betul. Nah, itu alasannya. Tapi tanda-tanda menikah ada di Bible bagaimana itu ya? Tanda-tanda menikah, kalau perkawinan anak domba itu kan kata-kata metafor. Ya, waktu Yesus Pengantinnya hidup adalah itu loh. jemaat. Waktu Yesus hidup di dunia itu loh, tanda-tanda ada Oh, nggak ada. sepertinya. Kalau menikah secara jasmani itu nggak ada. Bagaimana waktu Maria Magdalena menghampiri dia seperti dia suami istri begitu? Akrab banget. Menghampiri bukan sebagai suami istri, tetapi dia justru meminta pengampunan kepada Yesus bahwa dia sadar dia adalah wanita yang berdosa begitu. Bersentuhan begitu, bahkan ada yang menciuminya dia gitu, bagaimana tuh? Mencium kakinya, Bang. Jadi di dalam tradisi kami pun di gereja pun gitu. Para pemuka harus melayani jemaat gitu. Melakukan hal yang sama sebenarnya. Jadi Yesus tidak mengalami akil balik ya? Gimana? Yesus tidak mengalami mimpi basah seperti laki-laki normal. Mimpi basah itu dialami oleh orang berdosa. Yesus enggak? Iya dong. Oke. Jadi apa fungsi Yesus disunat? Untuk menggenapi hukum Taurat. Oh, cuman menggenapi hukum Taurat saja. Karena dia datang dari bangsa Yahudi. Jadi jelas sudah ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bukan kami yang berpendapat ya. Ini Demian yang berpendapat bahwa Yesus itu memang tidak punya nafsu birahi, jadi dia nggak menikah. Itu ya. Of course. Deal ya. Ya. Oke. Oke, cukup. Ada tambahan yang lain? Silakan sebelum ditutup. Baru kita buka topik baru. Bang Suma lagi, Bang Andi sama yang lain ya. Soalnya suara saya udah sakit. Oke. Thank you ya, Bro Demian ya. Ya, sama-sama Bang Suma juga dan Bang Andi. Oke. Untuk sebelum ditutup saya beri Dr. Rusema, ada yang mau disampaikan, Dok? Ya, dari segi kemanusiaan sebagai manusia, kalau sudah orang punya nafsu makan, nafsu minum, lapar, nafsu untuk tidur, istirahat, nafsu untuk melakukan sesuatu, itu punya nafsu itu. Itu nafsu kan seperti itu kan ada terbukti. Setelah puasa 40 hari 40 malam maka laparlah dia, mencari pohon arak untuk ternyata tidak ada. Nafsunya sampai nafsunya naik meningkat ke ubung-ubung, pohon arak dikutuk. Nah, itu juga nafsu. Itu nafsu angkara murka, itu bukan nafsu. Itu nafsu ada kan nafsu birahi, nafsu angkara murka, nafsu lawama, nafsu mutmainnah, itu nafsu angkara murka itu. Pada saat mengutuk pohon arak. Jadi nafsu itu ada, semuanya ada. Begini Dok, izin Dok, biar nggak melebar, maaf ya Dok. Menurut mereka nafsu itu ada, nafsu makan ya ada,